atas kekerasan fisik atau pembulian yang dialami oleh keponakan kami. Untuk itu, kami meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak yayasan dan pihak sekolah karena kami menilai dalam kasus ini ada kelalaian atau setidak-tidaknya pembiaran dari pihak yayasan dan pihak sekolah sehingga kasus ini berulang kali terjadi dan tidak mungkin yayasan dan pihak sekolah tidak tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Saya sendiri tidak tahu kenapa sebenarnya dengan dunia pendidikan kita saat ini. Apa sih yang salah sampai kasus pembulian atau kasus perundungan dengan kekerasan fisik itu terjadi berulang-ulang? Ada kasus pembulian siswa SMP di Banyuwangi yang kaki siswa dari korban pembulian itu sampai patah. Ada juga kasus pembulian dari siswa SD di Medan yang korbannya sampai meninggal dunia atau meregang nyawa karena dipukuli oleh senior atau kakak kelasnya. Ada juga kasus pembulian siswa MTS di kota Mobagu yang akhirnya meninggal karena dikeroyok oleh 9 temannya, di mana korban mengalami kekerasan fisik dengan dibanting dan ditendang di bagian perut. Bahkan, ada juga korban pembulian yang mengaku seringkali dibully oleh teman kelasnya, sehingga karena si korban bullying tersebut itu kesal, selalu dibully oleh temannya, akhirnya si korban bully itu menikam temannya di kelas dan si korban pembulian itu selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan kita. Terbaru, media kita juga sedang ramai tentang kasus pembulian yang menyebabkan almarhum seorang dokter PPDS di sebuah universitas negeri di Semarang, Jawa Tengah meninggal dunia. Bahkan info terbaru, ayahandanya itu sampai meninggal dunia karena kesehatannya menurun setelah putrinya tersebut itu meninggal dunia akibat sebelumnya menjadi korban pembulian atau bullying. Jujur, saya dan keluarga besar sendiri tidak menyangka kalau ternyata keluarga saya juga bisa menjadi korban pembulian. Jadi ceritanya, saya itu mempunyai keponakan yang berasal dari saudara perempuan saya atau keponakan kandung. Dan mereka ini dimasukkan oleh orang tuanya atau saudari perempuan saya itu ke sekolah plus kedinasan atau taruna di sebuah daerah yang ada Sumatera Utara. Sudahlah biaya masuk sekolahnya mahal, termasuk uang sekolahnya dengan biaya yang tidak murah, dengan harapan orang tuanya nantinya keponakan saya ini akan dididik dengan baik itu dididik dengan disiplin, termasuk mental. Tapi ternyata selama menjalankan pendidikannya di sekolah tersebut, keponakan saya ini mendapatkan perundungan atau bulian dari senior-seniornya, bahkan sesama satu angkatannya di sekolah atau di kelasnya. Nah, keponakan saya dan teman-temannya ini mengaku seringkali mendapatkan pukulan atau kekerasan fisik hanya karena misalnya tidak tahu nama seniornya siapa. Atau keponakan saya dan teman-temannya ini juga kadang dikeroyok senior setiap naik ke kelas yang ruangannya dari keponakan saya ini harus melewati ruangan dari seniornya. Sehingga mereka mendapatkan pukulan dari senior-seniornya tersebut. Kadang juga ponakan saya tersebut itu disuruh menggendong seniornya yang pura-pura mabuk dari kamar mandi dan kemudian digendong sampai ke kelasnya, sehingga bau keponakan saya ini ada yang tidak sejajar atau tidak simetris, sehingga untuk penyembuhan dilakukan terapis. Dan hal yang membuat kita marah itu, dalam kejadian ini ada oknum guru yang diduga bukannya melarang senior-senior yang melakukan tindakan pembulian itu, malah justru sang guru tersebut ikut-ikutan merekam tindakan pembulian itu sambil tertawa atau terlihat gembira. Ada juga dugaan kalau seniornya ini diduga iri karena keponakan saya ini juga menjadi ikon di sekolah dan menjadi semacam anak kesayangan dari yang punya sekolah. Memang, dalam beberapa kesempatan, keponakan saya ini sudah seringkali meminta kepada orang tuanya
agar mereka bisa atau diperbolehkan keluar dari sekolah karena tidak tahan dengan perlakuan dari senior-seniornya yang sampai melakukan kekerasan fisik. Awalnya, ortunya atau saudara saya tersebut itu minta bantuan untuk memberikan pemahaman, untuk membujuk keponakan saya untuk tetap bertahan dengan harapan mereka nanti lulus dengan baik dan kelak bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk Akademi Kepolisian atau Akpol atau Akademi Militer atau Akmil dan nantinya dapat menjadi seorang perwira. Tapi kesabaran kita ini habis karena ternyata setelah keponakan saya ini dipilih menjadi Paskibraka atau pasukan pengibar bendera di kantor bupati, sepulang dari Paskibraka tersebut itu keponakan saya dan teman-temannya dipukul sampai pingsan, dan untuk ini kami sudah melakukan ronsen untuk mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya. Infonya, ada 8 orang Paskibraka termasuk di antara keponakan kami yang dipukuli sampai ada yang tulang rusuknya patah setelah pulang dari Paskibraka. Keponakan saya sendiri itu selain sampai pingsan juga menderita luka memar di sekujur tubuhnya. Saya sendiri bertanya, kenapa sebelumnya tidak mencoba membuat pengaduan kepada pihak guru atau pihak sekolah? Tapi jawabannya percuma. Bahkan mereka mendapatkan kekerasan atau fisik atau pemukulan lagi dari seniornya apabila mencoba membuat pengaduan kepada guru atau pihak sekolah. Atas kejadian ini, kami menilai ada kelalaian atau pembiaran dari pihak yayasan atau pihak sekolah karena tidak mungkin pihak yayasan dan pihak sekolah tidak mengetahui kejadian ini. Apalagi sekolah kedinasan atau ala-ala militer ini adalah sekolah asrama. Kenapa yayasan dan pihak sekolah tidak tahu? Karena mereka sendiri juga mengaku ada grup hantu atau grup senioran yang suka melakukan tindakan kekerasan atau bully kepada junior-juniornya. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ada beberapa faktor yang kemungkinan bisa menjadi pemicu atau penyebab sehingga seringkali terjadi maraknya kasus pembulian atau perundungan bahkan kekerasan fisik di lingkungan pendidikan. Pertama, adanya budaya kekerasan atau pembulian yang diwariskan. Jadi, di beberapa institusi, terutama institusi pendidikan yang memiliki sistem hierarki ketat seperti sekolah kedinasan atau sekolah ala militer atau taruna, seringkali ada budaya kekerasan yang diwariskan dari senior ke juniornya. Nah, ini seringkali dianggap sebagai tradisi atau cara untuk mendisiplinkan dari juniornya. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk kekerasan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum, karena ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, kurangnya pengawasan dan penegakan aturan dalam lingkungan sekolah. Jadi, banyak sekolah atau institusi yang gagal dalam mengawasi hubungan atau interaksi antar siswa atau bahkan antara guru dan siswa. Aturan anti-bullying atau pembulian ini mungkin ada, tapi seringkali tidak ditegakkan dengan tegas. Nah, pembiaran inilah yang kemudian memberikan kesempatan atau ruang bagi para seniornya atau para pelaku untuk terus melanjutkan tindakan mereka tanpa takut akan konsekuensi apabila mereka melakukan tindakan pembulian terhadap junior-juniornya. Lalu yang ketiga, minimnya pendidikan tentang empati dan anti pembulian atau anti-bullying. Jadi pendidikan tentang pentingnya empati, yaitu tindakan saling menghargai, dan anti-bullying ini seringkali kurang ditekankan mungkin dalam kurikulum. Akibatnya banyak siswa yang tidak memahami dampak buruk dari tindakan mereka terhadap korban bullying. Lalu yang hal keempat, adanya tekanan sosial dan persaingan. Jadi dalam lingkungan yang penuh persaingan atau kompetitif, seperti sekolah kedinasan atau yang bercita-cita menghasilkan lulusan berkualitas tinggi, tekanan untuk berhasil bisa menjadi pemicu bagi tindakan perundungan atau pembulian, terutama kalau ada kecemburuan terhadap prestasi atau popularitas dari siswa lain atau korban yang menjadi korban pembulian. Jujur, kejadian ini sebenarnya sangat membuat kami pihak keluarga prihatin, apalagi ketika pihak sekolah yang seharusnya melindungi dan mendidik
justru dalam hal ini melakukan pembiaran atau bahkan terlibat dalam tindakan yang pembulian atau perundungan seperti ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami dari pihak keluarga besar menuntut keadilan atas kejadian yang dialami oleh keponakan kami, baik kepada pihak sekolah atau pihak yayasan, termasuk pihak pemilik sekolah, agar pertama, bertanggung jawab atas apa yang dialami atau diderita oleh keponakan kami, termasuk mengganti semua uang sekolah dan biaya selama pendidikan dan di asrama, termasuk kerugian lainnya, pertama akibat penyakit yang diderita oleh keponakan kami. Karena kalau tidak, kami akan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pihak sekolah atau pihak yayasan atas kerugian yang dialami baik secara material maupun non-material. Lalu yang kedua, kami dalam hal ini meminta agar para pelaku bullying atau pelaku pembulian dipecat atau di-DO dari sekolah agar tidak terjadi di kemudian hari. Lalu yang ketiga, kami akan membuat laporan polisi atas tindakan kekerasan yang dialami oleh keponakan kami ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Kalau ada tekanan atau intervensi dari keluarga pelaku, katakanlah misalnya si keluarga pelaku tersebut merupakan anak dari perwira Polri misalnya, kami akan melaporkan ke Propam Polri atau Kapolri, bahkan Presiden termasuk Komnas Anak atau Komnas HAM, agar kejadian ini diusut sehingga kejadian ini tidak kembali terulang di kemudian hari, sehingga tidak ada korban-korban lagi ke depannya. Lalu yang keempat, kami akan membuat pengaduan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mengawasi dan mengambil tindakan terhadap sekolah yang lalai, termasuk mencabut izin apabila terbukti lalai sehingga terjadi pembiaran di lingkungan sekolah. Lalu yang kelima, kami juga akan melakukan publikasi atas kasus ini atau no viral, no justice. Demikian dari saya. Semoga melalui pesan yang kami sampaikan dalam video ini, pihak sekolah ataupun pihak yayasan dapat menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh keponakan kami. Salam dari saya.